Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanda Haristia, NPM A1A019026. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar jurnalistik dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Materi dalam video kali ini adalah teknik menulis reportase. A. Pengertian reportase. Menurut Kamus Inggris Indonesia karangan A.S. Hornby dan E.C. Panwell dan Siswojo, arti atau padanan dari reportase adalah melaporkan, memberi laporan, dan memberitakan. Reportase merupakan kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan atau tempat kejadian perkara. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian atau peristiwa, lalu mengumpulkan fakta dan data seputar peristiwa tersebut. Reportase tidak memerlukan persyaratan timely atau makna waktu. Ia memerlukan pendalaman tentang sesuatu yang menjadi objek kunjungan. Jadi, reportase adalah kegiatan dari dunia jurnalistik yang berupa pencarian data dan fakta secara mendalam sehingga dapat mengantarkan masyarakat kepada satu kesimpulan pendapat melalui berbagai media elektronik maupun media cetak. Fakta dan data yang dikumpulkan dalam sebuah reportase haruslah memenuhi unsur-unsur berita 5W+1H. Yang pertama, what atau peristiwa apa. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Where, di mana kejadiannya. When, kapan kejadiannya. Why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana proses kejadiannya. Peristiwa yang diliput harus bernilai jurnalistik atau bernilai berita, yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. Peristiwanya sendiri terdiri atas dua. Pertama, peristiwa yang diduga terjadi atau direncanakan terjadi, misalnya peristiwa perayaan hari ulang tahun, peresmian gedung, deklarasi partai, seminar, dan lain sebagainya. Dua, peristiwa yang tidak terduga kejadiannya, misalnya kebakaran, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. B. Kiat-kiat menulis reportase. Satu, proses penulisan. Pertama, wartawan menetapkan materi atau pokok persoalan yang akan diselidikinya atau dipelajarinya. Selanjutnya, membatasi topik atau persoalan yang akan membuat formulasinya untuk dijadikan pedoman dalam menggarap atau mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Selanjutnya, mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebelum turun ke lapangan. Seluruh informasi, data, dan fakta yang berhasil dikumpulkan, disaring dan dikelompokkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Kemudian, dideskripsikan dalam bentuk reportase.
Menyusun dan menulis semuanya sesuai dengan kaidah penulisan laporan populer dengan memperhatikan faktor-faktor yang paling menonjol dan menarik lebih dulu. Dua, struktur penulisan reportase mencakup judul, pendahuluan atau pembukaan yang dikenal dengan sebutan intro atau lead, tubuh atau body yang memuat detail atau uraian permasalahan, pemecahannya atau alternatif pemecahannya, dan alat-alat atau sarana yang dipakai, kemudian penutup yang biasanya berisi pertimbangan, saran, harapan, atau ringkasan isi penulisan. 3. Menuliskan tubuh reportase. Dalam menyusun reportase, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, susunlah fakta, data, dan informasi itu sedemikian rupa dengan menggunakan alinea demi alinea dengan merincinya satu persatu. Kemudian, rata-rata panjang kalimat yang mempunyai daya baca yang baik adalah terdiri dari 20 kata. Ini bukan berarti setiap kalimat panjangnya sedemikian, tetapi berkisar antara itu. Jika ternyata ada satu paragraf terlalu panjang, segera saja potong atau dijadikan paragraf baru, demi lancarnya penyajian laporan. Dalam menyusun paragraf demi paragraf tersebut, perlu diingat faktor yang menyebabkan kebosanan pembaca karena muatan bacaannya terlalu syarat. Untuk menghindarinya, jangan terlalu banyak menggunakan angka-angka atau istilah-istilah yang belum populer. Tetaplah mengacu ke pokok permasalahan atau topik, sepanjang menjalin dan menyusun data di setiap paragraf. Sebarkanlah informasi sepanjang cerita di setiap paragraf. Jangan terlalu banyak menyusun detail fakta pada sebagian saja, apalagi dalam satu paragraf. 4. Menghilangkan subjektivitas. Seorang wartawan yang mengumpulkan bahan laporannya adalah seorang yang mewakili khalayak pembacanya. Ia berperan sebagai mata, telinga, dan hidung khalayak. Harus disadari oleh seseorang wartawan bahwa ia akan dituntut oleh khalayak tentang ketepatan atau akurasinya dalam menangkap gejala fakta berita. Untuk mempertahankan akuratnya sebuah laporan, kiranya diperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi ketepatan atau akurat dan kejernihan reportase. Petakannya bisa bermula dari saat wartawan berhadapan atau berada di lapangan ketika melakukan observasi, yakni dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri wartawan atau pada diri orang yang menjadi sumber berita. C. Jenis-jenis reportase. Yang pertama, reportase sederhana. Yang kedua, reportase mendalam. Satu, reportase sederhana. Reportase sederhana merupakan laporan-laporan yang dibuat oleh wartawan yang disajikan secara sederhana. Reportase sederhana biasanya berupa hasil laporan perjalanan keliling. Reportase sederhana juga berupa laporan atau deskripsi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang memperhitungkan nilai berita. Reportase sederhana dapat disamakan dengan reportase faktual yang dikemukakan oleh Jacob Utama pada tahun 1987 halaman 195. Yaitu reportase yang melihat suatu peristiwa hanya dari satu dimensi, kronologi kejadian, itu pun dilakukan secara sekilas. 2.
reportase mendalam. Reportase mendalam ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu reportase interpretatif. Yang kedua, reportase partisipatif, dan yang ketiga, reportase investigatif. A. Reportase interpretatif. Reportase interpretatif dikerjakan oleh banyak wartawan. Reportase model ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, banyaknya remaja yang bunuh diri, semakin merajalelanya pencopet dan penodongan, dan lain sebagainya. B. Reportase partisipatif. Reportase partisipatif pada dasarnya, reportase ini merupakan reportase yang lebih banyak ditentukan oleh permasalahan yang akan disajikan. Reportase partisipatif dibuat untuk menyajikan kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga yaitu reportase investigatif. Reportase investigatif adalah reportase yang mengangkat kasus-kasus kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Kasus yang dipilih biasanya yang benar-benar berbobot untuk disajikan. Awalnya, permasalahan ini kelihatan samar-samar, tapi benar-benar terjadi. Sebelum reportase ini disusun, wartawan perlu mengumpulkan data dan penelitian yang berkesinambungan, sehingga terciptanya laporan yang akurat, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena untuk pengumpulan data harus dilakukan penelitian atau pelacakan, maka reportase ini disebut reportase investigatif. Permasalahan yang bisa diangkat misalnya pejabat yang memiliki istri simpanan, penemuan kelompok pencuri kendaraan bermotor yang terorganisasi. Sekian pembahasan pada materi kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada penjelasan saya kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.